Eh, Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan Bu Tini. Ya, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu ya, kepanggih untuk eh, bersama-sama mempelajari tentang di bidang saya, yaitu di bidang transformasi digital, khususnya untuk diterapkan di pedesaan. Baik, apakah suaranya cukup jelas diterima? Ya, Sudah Pak, cukup sudah, jelas. cukup jelas. Okay. Jadi untuk pagi hari ini saya bawakan tentang desa digital dan transformasi digital, inovasi dan penguatan dampak pada ekosistem, tujuan utamanya untuk sustainabilitas kawasan pedesaan. Ya. Baik ya, sebagai tambahan, kebetulan saya aktif sebagai tenaga ahli di Kementerian Kominfo, khususnya untuk broadband ekosistem, yaitu penguatan ekosistem berbasis broadband. Broadband itu teknologi pita lebar, teknologi kecepatan tinggi. Jadi kalau sekarang ada program broadband atau internet kecepatan tinggi untuk pedesaan, untuk kawasan, nah itu saya terlibat di dalam dari perencanaan sampai pada pendampingan ya di situ. Kemudian juga partner untuk pengembangan smart village atau desa cerdas, karena nanti ada sedikit goal yang berbeda antara digital desa dan smart village. Nah, relevansi terhadap kursus yang disampaikan tentang pengembangan produk unggulan desa, yang jadi persoalan sebenarnya diantaranya adalah banyak produk-produk kita di desa itu cukup unggul ya. Mulai tadi disampaikan oleh Mbak Ratih mengenai bagaimana desa punya sesuatu yang unik ya. Kemudian desa punya satu kawasan yang unik dan lebih jauh juga ada pengembangan sumber-sumber daya lain yang nanti bisa dikembangkan dari situ. Nah, di sini nanti saya akan tunjukkan bagaimana strategi untuk membangun desa digital sehingga produk-produk unggulan tadi bisa dikelola, ya kemudian yang kedua bisa dipasarkan, kemudian lebih jauh bisa ditransaksikan, juga bisa mengundang investor untuk ke sana. Baik, saya lanjutkan ya. Ketika pandemi awal, masih masuk pandemi awal, di Agustus 2020, tanggal 3 tepatnya, Pak Jokowi melakukan 5 langkah percepatan transformasi digital. Yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Itu yang pertama. Jadi di sini kalau kita lihat strategi pemerintah yang pertama, memastikan adanya infrastruktur yang masuk kepada di desa. Ya. Karena apa? Ketika infrastruktur itu masuk kepada pedesaan dan kemudian tidak dibarengi dengan satu transformasi atau nilai tambah, itu pasti jadi masalah ya. Itu akan menjadi masalah yang tadinya untuk membantu desa itu untuk menjalankan aktivitas-aktivitas baru untuk meningkatkan nilai tambah desa, kadang justru jadi sebaliknya. Nah, untuk itu yang kedua diminta untuk mempersiapkan satu roadmap atau satu peta jalan atau satu urutan transformasi digital di sektor yang ada, baik sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun di sektor penyiaran. Termasuk kawasannya, transformasi di kawasan di sini, misalnya di kawasan desa. Ini juga cukup penting ya, karena sekarang transformasi digital untuk bidang kesehatan itu diantaranya untuk memastikan bahwa distribusi daripada vaksin dengan baik ya. Kemudian logistik selama pandemi ya, kemarin ramai sekali sampai hari ini tentang kekurangan oksigen, mulai pemetaan daripada oksigen dan bagaimana distribusi ke sana, kemudian bantuan sosial secara digital untuk memastikan bahwa setiap orang yang mendapatkan bantuan sosial itu sampai dan terpantau dan termanfaatkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, percepatan integrasi pusat data nasional. Nah, ini juga kunci karena tidak mungkin kita akan melakukan transformasi
digital kalau tidak setiap orang atau lembaga atau institusi itu tidak concern pada data, ya. Kemudian siapkan kebutuhan SDM, ya, seperti hari ini kita mempersiapkan SDM, yang terakhir nanti skema pendanaan atau bisnis model untuk menuju kepada percepatan transformasi ini. Ya. Saya lanjutkan. Ya, maaf. Ya. Nah, untuk informasi yang disampaikan Pak Jokowi di tahun lalu itu mengejar 12.500 desa, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa transformasi? Ya, saya ambil contoh dari teori. Jadi kalau kita melihat information communication technology sebagai itu ada berapa dimensi. Dimensi satu itu ada dimensi di mana teknologi informasi dan komunikasi itu dipandang sebagai produk. Ya, kalau dipandang sebagai produk, akhirnya yang dilihat hanya kapasitasnya, yaitu provisi dan utilisasi daripada produk itu. Sehingga yang dilakukan di lapangan kita nanti kurang lebih teknologi masuk, bagaimana prosesnya, bagaimana people atau orang yang terlibat. Sehingga ukuran teknologi itu biasanya hanya aspek cost dan quality, yang kedua cost dan quantity atau efisien dan efektif, ya. Ini yang pertama. Sehingga kalau kita lihat di sini, nanti kalau seperti ini tanda petik yang untung hanya pihak vendor atau operator, karena yang dilihat hanya ini bagus enggak ya produk ini, masyarakatnya bisa pakai atau tidak sih, itu yang kalau kita lihat di sini. Ya. Sehingga di sini ICT atau infrastruktur ya adalah fasilitas fisik layanannya, pilihan teknologi, proses, ya, rasionalisasi, kemudian siapa yang terlibat, efisien atau efektif atau tidak, dan seterusnya. Saya percepat aja. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang dipakai yang sekarang, ya. Jadi kalau kita lihat yang sekarang, ya, ini yang menarik bahwa infrastruktur teknologi informasi sebagai fasilitas agen perubahan, sehingga provisi utilisasi ICT-nya tidak sebagai produk tapi sebagai fungsi. Ini yang penting. Jadi yang dikejar tidak lagi pada aspek teknologi tapi dari aspek dampak, ya. Beda dengan sebelumnya tadi, ya. Ya, yang sebelumnya ini pada aspek kapasitas teknologinya, kalau di pada aspek dampak. Maka yang akan kita temui nanti di lapangan, dampak itu yang pertama, apa benar ketika teknologi informasi diantaranya internet masuk pada pedesaan atau adanya digitalisasi itu membuka peluang dan adakah kendala, ya? Karena nature-nya internet itu tanpa batas, ya. Batasnya banyak, ya, mulai batas wilayah juga nggak ada batasannya, batasan usia juga nggak ada batasannya, batasan kaya miskin juga nggak ada batasannya, siapapun bisa menggunakan ini. Maka di sini nanti yang akan dilihat adalah adakah peluang dan kendala untuk itu. Yang kedua adalah respon, baik masyarakat atau lembaga, warga atau lembaga untuk melakukan adaptasi pada teknologi ini. Sehingga di sini nanti akan ada beberapa output. Yang pertama, akses sosial politik. Ya. Misalnya, ambil contoh sekarang, ya sudah menjadi satu hal yang biasa tiap hari, setiap mau mengikuti kegiatan layanan pemerintahan bidang sosial misalnya untuk vaksin, misalnya untuk mendapatkan bantuan, kemudian untuk mendapatkan dukungan untuk bidang UKM kayak kredit usaha rakyat, kemudian bantuan untuk UKM selama pandemi, dan hal-hal yang lain, itu semuanya menggunakan online. Artinya outputnya adalah masyarakat mendapatkan akses di sosial politik. Kemudian yang kedua, itu adalah adanya growth atau pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, adanya pemerataan. Sehingga di sini, kalau kita lihat, dampak yang diinginkan itu ada 3, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Seperti di Yogyakarta, untuk program Sambatan Jogja untuk selama pandemi, yang saya juga masuk di tim di situ, itu internet dimasukkan kepada program warga, itu digunakan untuk 3 hal, yaitu perbaikan sosial, ekonomi,
pemerataan untuk kemampuan agar setiap orang mampu melakukan daring, belajar secara online secara nyaman, baik. Kemudian yang ketiga, untuk sebagai fungsi informasi dan komunikasi selama pandemi, hubungannya dengan program pandemi, baik aspek bantuan, aspek dukungan medik, aspek dukungan logistik lain, termasuk informasi-informasi data penting, hubungannya dengan kondisi terkini daripada kondisi terkini daripada persebaran, termasuk siapa yang sakit, ya, yang positif, siapa yang dirawat di tempat A, B, C, D shelter, sampai terakhir nanti dukungan pada aspek misalnya sampai misalnya ada yang terakhir itu karena cukup banyak yang meninggal dunia sampai logistiknya, misalnya peti mati itu kemarin kita data dengan baik gitu ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kenapa internet atau teknologi informasi komunikasi ini menjadi penting? Tugas kita di sini bukan setelah kegiatan kepada internet adalah memberikan nilai dan makna baru pada internet atau teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, kenapa? Internet saat ini dipercaya sebagai teknologi dan sistem yang paling cepat membangun perubahan. Itu yang pertama. Ya, misalnya kalau kita lihat secara urutannya, generasi kedua telekomunikasi, ya dulu dengan adanya HP, telepon dan SMS, itu orang itu masih yang disebut network centric. Tempatmu ada signal enggak? Oh tidak ada, baik kalau tidak bisa, nggak bisa telepon, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu service centric, itu 3G. Dan generasi ketiga telekomunikasi. Kenapa service centric? Karena di situ dimulailah di mana layanan yang ada di HP kita, di mobile phone kita, di seluler kita itu ada 3, telepon, data, dan video atau internet masuk ke situ. Jadi service centric. Pertanyaannya, udah bisa untuk internet belum? Udah 3G belum servisnya ya? Yang ketiga itu application centric, generasi keempat yang sekarang. Di mana application centric itu menunjukkan bahwa kebanyakan orang membeli HP langganan internet itu karena yang dikejar aplikasi. Seseorang bisa pakai WhatsApp, seseorang bisa pakai Zoom, seseorang bisa menggunakan aplikasi Gojek, Grab, dan sebagainya. Dan di sini kalau kita lihat perubahannya sangat signifikan, bahkan bisa tanda petik mematikan bisnis satu dengan yang lain ya. Misalnya kalau kita Gojek itu 2 tahun lalu kemampuan mengirim martabak dalam 1 tahun itu sampai 8 juta bungkus, itu kan luar biasa ya. Kalau kita cerita itu akhirnya mendorong UMKM pembuat martabak itu menjadi bisa jauh lebih hidup, misalnya seperti itu. Nah, apa yang diceritakan tentang 5G generasi kelima itu yang disebut dengan user centric ya. Karena kecepatan data di generasi kelima itu nanti ketika mobile itu mampu sampai 100 megabit per second, sedangkan ketika kita berhenti atau di ruangan itu kecepatan datanya infonya sampai 1 giga. Artinya di situ sudah tidak bicara berapa beli kuota, tapi bicara tentang Anda menggunakan internet itu sesuai dengan profil Anda. Saya seorang pengajar, maka akan menggunakan internet itu pakai Zoom, aplikasi learning management, aplikasi misalnya Google Classroom, aplikasi misalnya kalau selama ini nanti di pandemi sudah kelihatan menggunakan Hello Dokter, dan sebagainya. Jadi di internet sudah ada satu tujuan sesuai dengan profil masing-masing. Maka generasi kelima disebut dengan user centric, termasuk di dalamnya ketika kita hidup di desa. Nanti di desa itu apa yang digunakan untuk internetnya, untuk meningkatkan menemukan, meningkatkan dan mendorong keunggulan masing-masing wilayah ya. Jadi sampai hari ini belum ada yang mengalahkan internet di dalam hal membangun perubahan. Yang kedua ya, kecepatan adaptasi masyarakat dalam pemanfaatan digital itu sebagai modal kekuatan dan meningkatkan daya saing. Nah, ini ada di jurnal Harvard Review Journal, Harvard Bidang Manajemen, di bulan Juli, tak ingat-ingat dulu ya, Juli 2011.
Salah satu tulisan yang menarik di situ menyebutkan the new competitive advantage, ya. Salah satu nilai kompetisi baru adalah ketika masyarakatnya mampu beradaptasi dengan digital, ya. Misalnya ambil contoh ya, antara warga kita yang belum mampu menggunakan internet secara baik ya, mungkin HP-nya masih telepon dan SMS, itu pasti secara pengetahuan, pasti secara kesempatan, pasti secara pengembangan dirinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang sudah punya internet. Maka seluruh belahan dunia itu sekarang mendorong masyarakatnya hingga pedesaan, hingga remote area untuk bagaimana internet ini bisa masuk ke dalamnya dan dilakukanlah transformasi digital sebagai bentuk kecepatan adaptasi masyarakat dalam pemanfaatan digital ya. Contohnya seperti itu. Dan ini juga termasuk digunakan untuk berdasarkan aging, berdasarkan daripada kelompok umur. Ada anak muda, ada anak-anak, ada orang tua ya. Misalnya kalau anak muda itu meningkatkan talenta, mereka lebih bisa lebih bisa diasah ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang menjadi tantangan kita di dalam inovasi peningkatan unggulan desa adalah identifikasi kebutuhan ekosistem dan dampak yang diproyeksikan ya, mendorong inovasi ya. Jadi ada beberapa hal ya. Dengan teknologi ini nanti tugas kita adalah mengidentifikasi kebutuhan ekosistem yang ada pedesaan. Mana ekosistem peternak, mana ekosistem IKM, UKM yang ada di desa, mana ekosistem untuk pertanian, mana ekosistem untuk kehutanan, dan lain-lain, yang di mana kita mendorong satu inovasi dengan dibantu oleh digital tadi, teknologi digital, ya, dengan tujuan menjadikan adanya perubahan dari unorganized sektor yang tidak terorganisir, tidak terpola, menuju kepada sektor yang terpola. Ini kata penting ya. Jadi salah satu daripada tujuan internet ekosistem nanti untuk menuju platform digital itu adalah kita mendorong inovasi dari sektor yang unorganized menuju sektor yang organized. Misalnya ambil contoh ya, pengelolaan sampah yang tadinya tidak dibantu dengan digital jadi digital. Pengelolaan sumber daya air, pengelolaan pengelolaan simpan pinjam warga. Ini penting kali ya. Ya, karena apa? Platform digital itu nanti ada 3 langkah. Yang pertama memastikan setiap daripada anggota daripada ekosistem itu terhubung ya. Misalnya kalau buangan sampah itu mulai dari siapa yang menghasilkan sampah, siapa yang mengelola sampah, siapa yang menerima hasil sampah itu ya. Itu nanti bisa terhubung, masing-masing diberikan nilai tambah, yang terakhir baru dilakukan transformasi digital. Jadi sekali lagi, Anda ya adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ya, misalnya contoh ya, dulu namanya ojek itu tidak tertata, kemudian ditata ya, mana yang punya kendaraan bermotor dan sebagai driver, mana yang mereka yang mencari tumpangan atau mencari mereka yang bisa mengantarkan, kemudian ada platform digital yang namanya Gojek itu sebagai contoh. Itu kan melihat ya, sesuatu yang tadinya tidak tertata, unorganized menuju ke organized, baru dibuat nilai tambah baru dari inovasinya. Misalnya inovasi, mereka juga punya kebutuhan untuk mengirim barang, lahir GoSend. Mereka punya kepentingan platform digitalnya ditambah, organisasi barunya yaitu dimasukkannya, dicemplungkannya adalah bidang food atau makanan, akhirnya ada GoFood. Ya seperti itu dan begitu seterusnya, nanti sesuai dengan apa yang terjadi di pedesaan. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini ambil contoh aktivitas-aktivitas yang kami lakukan ya. Pulewulung ini desa wisata, Pring Apus ini adalah tampah ya, pembuat kerajinan bambu, di mana kemarin sempat viral, tampah ini harganya 35 atau 25.000. Di Amerika jadi 4 juta. Karena apa? Tampahnya dirubah menjadi dekoratif, tidak sebagai fungsi tampah ya. Kemudian ini pelatihan-pelatihan termasuk di dalamnya yang memberikan mendapatkan dampak adalah bidang-bidang UKM yang justru saudara kita yang difabel ya. Kebetulan saya punya 5 ekosistem difabel
yang dengan teknologi digital ini mampu meningkatkan kurang lebih kesejahteraannya atau kesempatan lebih maju untuk itu. Ya, kalau ini desa wisata, ya ada mulai kebun teh yang di pedesaan sampai desa wisata ini di Jogja ya di Puncak Sosok sama di Linggo. Ya, ini kita ambil contoh program-program digital untuk desa wisata. Saya lanjutkan. Nah, sehubungan dengan COVID, kenapa ini penting? Produk unggulan ini kita angkat dengan dibantu digitalisasi. Ini ada beberapa produk yang bisa bertahan ya. Ada yang jualan kue nastar, ada yang jualan bunga-bunga atau tanaman hias. Ini apron ini, mbaknya ini menjual celemek ya, karena rata-rata orang yang ada di rumah, ibu-ibu sekarang hobi mulai memasak ya, seperti itu ya, dan lain-lain. Ini adalah mereka yang melakukan transformasi digital dari aspek produknya. Ini saya ambilkan contoh ya. Jadi 95% pernyataan mengatakan mereka berbisnis secara online. Nah, dampaknya seperti apa ya? Kita ambil contoh satu ini. Apa yang berubah ini menarik sekali. Yang pertama adalah kuliner teteh ya. Orang ini di Jogja, tapi karena orang dari Sunda, mbaknya ini namanya Mbak Lis, bacanya gimana ya kalau Sunda itu Lis ya, pakai agak dalam gitu, Lis itu. Mbak Lis kayak ini, Jerman ya Pak Ika. iya kayak bahasa Jerman katanya. Iya. Iya, ini yang menarik apa? Satu, tidak pernah di gastronomi, di bidang kuliner gastronomi itu mengatakan Jogja itu adalah terkenalnya nasi kuning, pasti gudeg dan bakmi Jawa. Nah, internet ini mencoba mengolah, kita olah bahwa di Jogja juga ada loh nasi kuning yang enak, tapi nasi kuningnya lucunya ini memakai bumbu versi Sunda, jadi kencurnya agak banyak gitu ya, seperti itu. Apa yang menarik, kan nggak masuk akal. Ini ada Pak Yusuf Kalla, ini ada Pak Sail Agil Sirot, ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa, ya 23 Juli 2019 itu bisa membeli nasi kuning dari Jogja dan satu paket ini harganya 12 juta. Nggak murah. Ya. Masuk akal nggak? Ulang tahunnya di Jakarta, masa belinya dari Jogja? Ya. Inilah yang saya sebut bagaimana internet dan digital itu memberikan satu transformasi, baik transformasi di dalam orang membeli, transformasi di bagaimana orang menjual, dan bagaimana transformasi proses bisnis UKM atau bidang unggulan kalau desa-desa, atau tadi adalah warga di desa untuk mampu menjual itu ya. Kan nggak masuk akal toh, kok bisa kan seperti itu. Kemudian yang kedua, ya saya lanjutkan, ini ada artis Ruben Unsu. Ini juga sama, mesen kembali kepada kuliner teteh tadi untuk pesan juga nasi kuning dikirim ke Jakarta. Ya. Saya nggak bicara sampai di situ saja. Akhirnya dengan dibentuk anak-anak muda yang cukup bagus talentanya, akhirnya kuliner teteh itu karena tumpengnya menarik ya, desainnya menarik dalam hal apa istilahnya Mbak ini apa grafing grafir apa cara menghias itu iya grafir itu akhirnya Jogja itu menjual kuliner teteh ini dimunculkan diantaranya di samping produknya yaitu nasi kuning tadi juga dimunculkan pelatihan dalam hal membuat nasi kuning dan menghiasnya sebagai tujuan wisata, ya seperti itu. Nah dari sini yang menarik dari kuliner teteh ini juga kerja bareng dengan UKM di desa di Kasihan Bantul, ya kebetulan juga anggota dari program digitalisasi UKM. Dia ditugaskan membuat pisaunya, ada nggak ya gambarnya pisaunya ya? Oh nggak ada ya, nggak ada. Dia membantu buat pisaunya ada 12 mata pisau yang tujuannya memudahkan di dalam mengukir buah-buahan dan sayuran seperti itu. Akhirnya setiap pelatihan itu nanti hotel-hotel atau homestay atau tempat wisata di desa kita gunakan untuk pelatihan itu. Kemudian pesertanya banyak mulai ada yang dari Malaysia, ada dari Bogor,
dan kota-kota lain yang ada di Indonesia datang ke Jogja, ya ditempatkan di satu desa, dibuat pelatihan, di antaranya juga ditawarkan produk pisau tadi untuk menghias menjadi bahan untuk tools. Sehingga dampaknya positif, yang pisau itu mungkin harganya 80.000 satu paket, karena dibarengi nilai tambah bisa 250.000. Ya, jadi itu hanya pisau ya. Pisau itu akhirnya dengan kolaborasikan dengan satu talenta yang ada di dalam satu daerah, itu memberikan satu nilai tambah baru. Dan bagaimana digital mampu mengenalkan ini secara baik sehingga informasi itu bisa sampai pada orang yang berminat untuk belajar ini, berminat pada produk ini, akhirnya mereka berdatangan untuk membelinya maupun ikut pelatihan. Ya, akhirnya yang tadinya mungkin awalnya itu nggak nyampe 5 juta sebulan, ya sekarang kuliner teteh itu bisa nembus 100 sampai 150 juta sebulan, ya kita ambil contoh seperti itu. Nah ini case real ya. Jadi program kita itu memberikan internet dulu kepada UKM-UKM ini, kemudian dengan pelatihan pendampingan sehingga mendapatkan satu dampak yang positif. Nah, di sini nanti rekan-rekan adik-adik mahasiswa itu ada tugas utamanya adalah adakah potensi-potensi yang bisa dinaikkan nilai tambahnya. Nilai tambah itu ada 4 ya. Pertama bisa produknya, inovasi produknya. Yang kedua inovasi layanannya. Mbak, Mas, atau Kakak, aku itu ada di Jakarta, bisa nggak ya kalau dikirim ke Jakarta? Itu kan inovasi layanan ya. Kemudian inovasi layanan dalam packaging dan sebagainya. Kemudian setelah inovasi produk, inovasi layanan, yang kedua inovasi kemitraan. Saya kepengen berbisnis dengan Anda, bisa nggak ya buka cabang di Medan? Bisa nggak ya buka cabang di mana misalnya di Kebumen, di Purworejo? Bisa nggak ya buka cabang misalnya di Kalimantan? Itu inovasi kemitraan. Nah itu Mbak Ratih, Mbak Rini itu nanti menjadi topik-topik tersendiri di sini sebenarnya model-model kemitraan itu. Nah, kemudian ya terakhir yang menarik adalah inovasi dari aspek bagaimana Anda mendapatkan fasilitas keuangan, inovasi keuangannya, ya. Bagaimana memahami program Bank Pembangunan Daerah untuk mendukung program kita. Bagaimana memahami, memaksimalkan program kredit usaha ini sehingga memberikan dampak, yaitu hal-hal yang menarik yang nanti bisa kita kembangkan ya. Soalnya jangan sampai begini, produk kita yang berminat sudah banyak, sesuatunya sudah tambah besar, tapi kita sendiri di dalamnya kedodoran untuk mendukung kegiatan ini. Ya, baik saya lanjutkan. Ini sekali lagi contoh ya. Ini Bantul Mbak Agnes ya. Keripik Albarik Bambang Lipuro, ini juga lucu. Oh iya iya. Ya, nanti silahkan lihat di YouTube-nya ya, namanya keripik Bonggol Pisang Albarik, di mana Albarik ini 2011 itu saya berikan internet, sudah cukup lama ya. Kemudian walaupun nggak ngerti IT, nekat ya, dimulai dengan dibantu mahasiswa membuat web waktu itu ya. Ini contoh ya, fungsi rekan-rekan mahasiswa cukup signifikan. Akhirnya produk bonggol pisang, jadi kalau kita lihat pisang, itu pohonnya di bawahnya ada kayak umbinya yang besar. Itu warnanya hitam, namanya bonggol. Bonggol itu bagian bawah yang ada akarnya. Kemudian dia jadikan keripik. Padahal tradisi di Bambang Lipuro, kebiasaan Bambang Lipuro, bonggol itu digunakan untuk makanan ternak, yaitu untuk makanan sapi. Maka ketika Pak Bibit ini mengenalkan ke sekitarnya adalah bonggol pisang, akhirnya warga itu begini, masak atau Pak Bibit makanan sapi untuk makanan kita lah, awalnya seperti itu. Maka kemudian kita angkat itu di internet, persis seperti yang disampaikan Bu Agnes tadi, akhirnya karena unik, Mirota Kampus, ada dari Kalimantan nanya, bisa nggak ya kami nyobain dulu pesan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sukses, 4 tahun pertama naik jadi 25 juta, yang tadinya 1,5, sekarang bisa 100 jutaan, dan terakhir tapi udah lama ya, 3 tahun lalu itu kontak saya, Pak Eka saya minta izin ya, karena kami juga diundang ke India dan Bangladesh untuk mengenalkan keripik bonggol pisang ini. Apa yang menarik di sana untuk informasi? Ternyata orang Bangladesh itu ya tidak sekreatif kita di dalam gastronomi, di dalam makanan. Contohnya apa? Mereka itu taunya jagung itu ya jagung
mateng direbus, pisang mateng dimakan. Dia kaget, ternyata bisa dibuat pisang goreng, bisa keripik pisang, bisa bakwan Brondong. jagung gitu. Ini ambil Iya. contoh. Nah, akhirnya peluang-peluang ini nanti kalau desa-desa itu terangkat dengan produk unggulannya, bahkan bisa dikirim ke luar negeri gitu ya, seperti itu ya. Ya, ini contoh ya, pengalaman-pengalaman bagaimana teknologi digital dalam hal ini internet dan pengembangan kontennya dan pemasarannya bisa membantu produk-produk tadi. Ya. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ketika kita bicara digital tadi ya, Pak Joki nyaman digital, itu ada 3 kata yang penting ya. Yang pertama, apa yang disebut dengan digitasi. Yang kedua, apa itu digitalisasi? Yang ketiga, apa itu transformasi digital? Apa itu digitasi? Digitasi adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non-digital menjadi digital. Misalnya ambil contoh, ketika kita akan melakukan digitalisasi dari pengembangan layanan desa, itu masih banyak berkas-berkas yang di desa bentuknya kertas. Ya. Maka salah satu pengembangan di antaranya sistem informasi desa adalah dilakukanlah digitalisasi, di mana semuanya computerized ya. Kemudian yang kedua, ketika kita akan menjual produk tadi ya, misalnya nasi kuning, misalnya keripik bonggol pisang, misalnya empon-empon ya, misalnya produk wisata, tugas kita adalah bagaimana objek-objek itu jadi digital. Maka biasanya dilakukanlah pelatihan-pelatihan, misalnya kreatif foto, kreatif video sebagai fungsi digitalisasi. Kalau kita nanti misalnya di dalam hal keuangan ya, di antara pelaku KM filmnya dicatat di kertas, nanti kita berikan dirubah pakai spreadsheet atau Excel ya. Misalnya kalau di basis Microsoft dan aplikasi-aplikasi lain. Itu namanya digitasi. Jadi ini penting ya. Terakhir itu saya sempat ikut mendampingi memastikan batas-batas desa itu benar. Itu akhirnya pakai drone. Kemudian dilakukan digitasi wilayah-wilayah utama, wilayah penting yang menjadikan desa itu jadi bisa membaca potensinya. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah digitalisasi. Ya, digitalisasi itu adalah proses pembuatan atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi. Nanti saya jelaskan di belakang. Misalnya contoh, dulu orang minta izin di desa itu butuh waktu misalnya 3 hari. Karena diketik dulu ya Pak ya, nunggu tanda tangan daripada kepala desa. Digitalisasi ini membantu mempercepat proses. Misalnya karena sudah komputerized, sudah digital, akhirnya izin itu cukup ditunggu 5 menit. Misalnya contohnya seperti itu sudah jadi. Ya. Kemudian digitalisasi ini menjadikan menjadikan waktu efisien dan efektif. Ada satu di Sulawesi, dengan adanya sistem informasi desa, orang ngajukan izin yang jarak desa itu jauh, misalnya sampai 40 km, nggak perlu datang ke desa, cukup nanti secara online mengisi, izinnya sudah keluar. Ini kita ambil contoh digitalisasi. Ya. Digitalisasi. Contoh lain, nih pengalaman saya pribadi. Kalau kita di Jogja itu terkenal salak podo. Di Turi waktu itu warga bilang begini, Mas ke saya, kita itu punya produk baru Mas, namanya salak madu. Tapi salak madu diperkenalkan mungkin 8 tahun lalu, sekarang sudah cukup terkenal salak madu itu. Kemudian loh kenapa? Itu loh semenjak diberikan internet kita kontak dengan Jerman, itu Jerman tuh minta agar untuk memastikan untuk bisa ekspor itu harus organik. Proses organiknya kita ikuti ya. Mereka itu harus input tiap hari. Hari ini dipupuk pakai apa, jenis pupuknya apa, kemudian hari berikutnya penyiraman, hari ketiganya bagaimana persiapan untuk buah sampai nanti panenan. Nah, Jerman itu secara online bidang perdagangan buah-buahan sana itu memantau itu untuk memastikan ketika ekspor ke Jerman tersertifikasi sebagai produk organik. Contohnya seperti itu.
rekan-rekan kebayang nggak, andai warga kita petani nggak ngerti itu, apa bisa ekspor? Kan enggak toh. Ya, ini saya ambil contoh. Itu hal yang sama kemarin waktu ekspor ikan untuk ke Jepang, di mana tingkat freshnya harus seperti ini. Nah, itu mereka harus input dulu data-data itu. Sehingga digitalisasi di proses awal menuju ekspor, ini akan membantu di desa nanti di dalam hal ekspor, gitu ya, seperti itu. Ya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, saya lanjutkan, tentang transformasi digital. Transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses model bisnis secara keseluruhan dengan melakukan perkembangan teknologi. Nah, ini yang menarik. Transformasi digital itu nanti kalau di dalam desa ini sudah mungkin masuk kategori desa cerdas, di mana sudah adanya bukan kebergantungan ya, tetapi sudah memasukkan digital di semua proses kehidupan warga ya. Mulai ngecek ya hari ini bagaimana kondisi sawahnya, bagaimana kondisi UKM-nya, ada yang pesan enggak, misalnya ada yang pesan beras, ada enggak yang pesan misalnya buah-buahan, kemudian pesan tentang pupuk itu sudah mulai proses itu ya. Misalnya contohnya seperti itu ya yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, jadi sudah masuk ke sana. Ini yang menarik apa? Yang saya sebut tadi, di dalam generasi kelima teknologi informasi atau 5G, itu user-centric. Jadi orang itu sudah tidak lagi digital native, tapi data native. Artinya sudah menggunakan piranti teknologi untuk mengelola semua daripada aktivitas kehidupannya yang termasuk walaupun itu nanti di desa ya seperti itu ya. Ini menarik ya, ini yang perlu diinikan ya untuk dipahami kita semua gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, berdasarkan daripada ITU International Telecommunication Union ya, di dalam ICT Development Index ya, di sektor ekonomi kalau di negara lain itu ada jurusan khusus namanya ICT 4D. ICT for Development, ICT untuk pembangunan. Itu kan ilmunya khusus ya, ilmunya khusus. Bagaimana memastikan bagaimana infrastruktur masuk, bagaimana layanan masuk, bagaimana dampak sosial ekonomi, bagaimana dampak dalam sektor kesehatan itu masuk dalam ICT for Development. Nah, di sini ketika kita nanti di lapangan khususnya di pedesaan itu yang kita ukur adalah impact outcome ya. Sekali lagi outcome ya. Sehingga di sini pertama memastikan infrastruktur teknologi informasi masuk ke pedesaan. Kemudian outcome apa yang akan kita kejar? Yang pertama apakah ada perbaikan sosial ekonomi? Apakah ada perubahan inovasi? Apakah ada perubahan-perubahan lain yang diharapkan dari outcome ini? Kemudian kita tarik ke belakang ya. Bagaimana intensitas menggunakan? Misalnya contoh ya, warga sudah biasa menggunakan WhatsApp. Nah, pertanyaannya, WhatsApp-nya itu hanya untuk umum, bergaul saja, bersosial media, atau untuk berbisnis? Ya, maka outcome-nya kalau nanti menjadikan mampu berbisnis, maka yang kita tanamkan misalnya mampu mengelola WhatsApp yang lain yang disebut dengan WhatsApp bisnis. Oh, belum mampu, maka dilakukan ICT capability atau dilakukan pelatihan pendampingan untuk meningkatkan skill-nya, untuk meningkatkan keterampilannya. Contoh lain, warga sudah mampu membuat foto video di-share ke Instagram. Outcome-nya, apa benar kepingin meningkatkan tujuan wisata di desanya, desa wisata. Yo, ternyata mereka belum mampu mengelola Instagram bisnis secara baik, maka dilakukan pelatihan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan itu. Urutannya seperti itu saja, ya. Baik, saya lanjutkan, ya. Ini saya lewati saja. Nah, salah satu cirinya ini apa namanya tujuan-tujuan utama tadi akhirnya dengan digitalisasi tadi, transformasi digital itu untuk memastikan warga berada di lingkungan yang cerdas, ya. Tidak ada warga yang merasa tidak bantu, tidak ada warga yang tidak mudah mendapatkan pengetahuan dan seterusnya.
Baik. Nah, sebagai tambahan, ya, ketika kita akan meningkatkan unggulan desa, sekali lagi untuk meningkatkan potensi unggulan desa, baik produk, ya, produk desa, produk dari budaya, produk dari alam yang ada di desa, kemudian produk dari faktor-faktor lain ya yang ada di desa ya, misalnya produk dari pengetahuan di desa ya. Misalnya saya membantu ada satu kawasan yang pesantrennya bagus, ulama kiainya bagus, akhirnya mulai digagas agar menerbitkan buku, itu juga kreatif yang ada di desa. Nah, maka di sini ya pelaku kreatif yang ada di kota maupun di desa itu secara garis besar untuk membangun inovasi di desa atau inovasi di wilayah itu ada 3. Yang pertama adalah supercore kreatif. Ini saya ambil dari bukunya Ricardo, nanti saya lupa ya, tapi depannya Ricardo, bukunya judulnya adalah The Rise of Creative Class. Munculnya kelas kreatif. Kelas itu kelompok kreatif. Yang pertama supercore kreatif. Misalnya ambil contoh. Ya, scientist, engineer, university professor, pembuat puisi, pembuat novel, artis, ini adalah supercore kreatif. Ya. Contoh ketika kami diterjunkan di Nusa Tenggara Timur, salah satu yang saya kejar supercore kreatif adalah siapa saja di Nusa Tenggara ini yang terkenal tenunnya yang merupakan peletak dasar daripada produk tenun, ya, core kreatifnya, ya. Karena dari core kreatif tadi, ini akan mengejar tentang yang saya terakhir tulis ini, autentikasi dan unique experience, ya. Autentik itu bahwa betul produk itu dari desa tersebut, autentik, dan membangun satu pengalaman tersendiri. Ya, ini penting. Saya terjun ke Bantul, Mbak Agnes ya, Bu Rini misalnya di Panda, itu yang saya kejar supercore-nya dulu. Siapa yang kenapa Panda itu terkenal sebagai desa batik, ya, desa batik. Siapa? Apa batik Panda bedanya dengan yang lain? Itu supercore kreatifnya. Ya, karena kalau kita angkat nanti itu akan yang menarik dari desa. Saya itu sempat apa ini orang Jawa itu anyel-anyel itu apa kesel gitu loh. Kenapa? Saya cerita saja. Ya, ada teman mengembangkan batik namanya batik Srengenge Matahari. Dalam bahasa Indonesia matahari itu dalam bahasa Indonesia matahari, dalam bahasa Jawa Srengenge. Kedatangan tamu dari Australia. Dia bawa 2 koper besar atau 3. Dibukalah. Anda kepengen lihat apa yang saya bawa? Oke, dilihat, dibuka, berak gitu. Isinya batik banyak sekali. Saya baru dong, dia cerita, aku baru dari Sragen, Pak. Loh, ngapain di Sragen? Saya di sana tahu ada pembuat batik terkenal dan masih menyimpan karya batiknya di lemarinya. Itu saya beli. Ya, nakalan loh itu. Jadi batik itu dia kumpulkan di Australia, dia buat website tentang batik di mana itu difoto satu persatu yang intinya nih batik ada filosofinya ya, digunakan untuk upacara apa saja ya, misalnya teman-teman di Minang itu punya kain apa untuk upacara apa, ditawarkan ke dunia internasional, yang ngambil untung dia toh, iya enggak? Itu. Ya saya kesalnya di situ, kita nggak melakukan itu. Nggak mengumpulkan Bantul aja enggak ya Mbak Agnes ya, mengumpulkan batik Bantul aja enggak, kemudian nanti batik Bantul itu ininya apa saja. Nah itu Australia itu, ya. Jadi ya dia pinter potret satu persatu, karena yang dia mengangkat dari aspek authentic, quality, dan unique experience ini fokusnya. Ya ini di buku The Rise of Creative Class ya, dari sektor ekonomi kreatif ini menjadi buku yang menarik. Yang kedua adalah profesional kreatif. Ketika desa itu ada produk batik, pasti ada profesionalnya, ada pengrajinnya yang mencoba mewujudkan ide-ide kreatif tadi. Ya. Kalau di desa itu terkenalnya adalah makanannya, ya misalnya kalau di Sumatera ada rendang gitu ya, ada orang pembuat rendang yang terkenal, pasti ada profesional kreatifnya. Kalau di kota sekarang muncul banyak profesional kreatif yang
Dulu orang malu ya jadi tukang cukur, sekarang tidak, menyebutnya barbershop itu anak-anak muda ya, itu contoh ya. Kemudian anak-anak muda sudah tidak malu-malu jualan kopi, tidak malu-malu jualan makanan ya. Tapi pasti ada super core-nya. Kopinya ngambil dari mana, kopi Gayo, kopi Temanggung, kopi dan lain-lain gitu ya. Ini super core kreatif. Di mana hasil paduan super core kreatif dan profesional kreatif ini nanti akan membangun satu produk-produk baru yang bisa dikembangkan di pedesaan ya. Contoh ya, kopi Iming yang masuk di Solo misalnya, itu kan infonya dari Pontianak ya. Tradisi minum kopi di warung kopinya yang diangkat ke tempat lain ya. Itu seperti itu ya. Ini ambil contoh profesional kreatif ya, autor, konten dan sebagainya. Ya, saya ambil kan contoh lain ya. Contohnya saya punya keponakan ya, itu kuliah di arsitektur, kemudian dia pinter gambar ya, itu baru semester berapa, belum lulus. Karena ilustrasinya bagus, dia masuk jaringan internasional untuk menjual karya tentang dekoratif. Apa yang terjadi? Kata ponakan saya itu, dia bilang, anu loh Pak D, produk saya itu sekarang yang pesan diantaranya ada artis Korea, karena artis-artis drama Korea di Korea sana itu punya kafe dan minta agar kafenya dekoratifnya saya yang buatkan. Ya, kita ambil contoh itu ya. Ternyata dengan digital itu, keahlian yang di desa, bahkan di desa bisa diangkat internasional. Ya. Contoh lain, saya berikan contoh lain. Saya punya teman namanya Mbak Chandra, namanya tepatnya Chandra Suci, kerja di Telkomsel. Ya. Kemudian dia seorang pemain biola, suka ikut grup musik gitu ya, musik orkestra. Nah, waktu mampir di Italia, dia pesan sebuah biola. Apa yang menarik? Yang di sini tidak ada. Begitu sampai di sana, ya dia pelajari dari websitenya, kebetulan adiknya itu juga pembuat gitar, kemudian waktu di Italia itu yang menarik diajak jalan-jalan ke hutan di Italia. Dia cerita, kalau biolanya seperti itu, ini loh nanti kayunya yang kita ambil dari kayu ini. Proses kayunya ditunjukkan, mulai dari dikeringkan, dipotong, yang akan membuat biola tadi. Ya, contoh. Saya sih simpel saja, adakah di Indonesia orang membeli produk itu diajak jalan-jalan dulu, kan belum ada itu. Ya, belum ada itu ya. Seperti itu ya. Kita ambil contoh misalnya wisata Salak ya. Kebetulan waktu itu saya kaget waktu di Pancoh itu ada orang dari 2 Jerman datang, kebetulan saya didampingi Bank Indonesia sama BP Bappenas ya, Mbak Agnes ya sama Bu Rini untuk memastikan internet itu jalan. Saya itu ya saya beruntung aja tahu ada 2 orang Jerman datang di Pancoh itu nanya, kenapa Anda ke sini? Dia menjawab begini, nanti saya tunjukkan gambar Pancohnya. Saya kepengen tahu apa itu keunggulan salak Pondoh, maka saya ke sini tuh kepengen tahu salaknya bagaimana, cara menanamnya, kenapa tanahnya lereng Merapi ini cocok untuk salak Pondoh. Itu mereka sampai datang. Kemudian orang Bappenas sama Bank Indonesia nanya sama Pak ini pengelolanya dari ini Pak Ngatijan namanya dari Desa Wisata Pancoh, tanya, kok Pak, dia kepada saya email, artinya kan Pak Ngatijan itu udah bisa bahasa Inggris. Tak tanya, kamu bisa bahasa Inggris? Kan gampang Pak, pakai Google Translate misalnya seperti itu. Nah itu ya Pak kan jadi tahu. Nah ini kita ambil contoh bahwa keunikan suatu daerah itu bisa menjadi kedatangan untuk itu. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini tolong ya, ini jangan sampai tidak menjadi concern. Jangan hanya concern pada super core kreatif saja atau peletak dasar. Kalau di Bantul itu ada wisata Mbak Agnes ini ya, ingkung ayam ya di daerah Pajangan. Nah itu kan pasti ada peletak dasar, ada Mbah Cemplung ayam, nah itu super core kreatif. Nah kemudian, nah ini yang menarik, ini jangan lupa kita sekarang ketemu yang disebut dengan apa? Consumer kreatif. Konsumen kreatif itu menggambarkan setiap individu atau kelompok yang beradaptasi, memodifikasi, mengubah, ya, maaf ini salah saya menerjemahkan, ya, untuk membuat satu kontekstualisasi baru dari produk, ya. Ini penting. Misalnya ambil contoh, ya.
Saya punya adik kelas, dia hijaber begitu ya, Mbak Agnes Burini suka pakai jilbab, suka foto-foto. Nah dia tuh memadukan aja gaya dari produk sana, produk sini. Akhirnya teman-temannya nanya, kok jilbabnya bagus dari mana? Kan seperti itu. Akhirnya hijabnya laku, bajunya laku, padahal dia nggak memproduksi itu. Ini yang disebut era konsumer kreatif. Ya. Era konsumer kreatif. Orang datang di satu desa wisata, dia foto-foto di sana sambil makan, sambil apapun yang dia lakukan di situ, akhirnya meningkatkan tujuan wisata. Bayangkan dengan konsumer dulu kan menikmati tok ya, tidak mengekspresikan, tidak meletakkan experience, tidak meletakkan pengalaman-pengalaman baru di dalam satu mode visual yang ada di internet ya. Jadi hati-hati, maka di sini yang menarik di dalam pengembangan produk nanti di pedesaan di era digital adalah mengenai yang disebut dengan understanding of context. Bagaimana Anda memahami konteks produk itu dan nanti akan direspon oleh konsumer seperti apa ya. Ini penting ya. Jadi nanti akhirnya fokusnya pada kualitas, autentik dan unique experience ya. Karena apa? Kita ketemu konsumer baru namanya konsumer kreatif ya. Misalnya contoh ya di dunia digital. Tapi teman-teman mahasiswa hal yang tidak asing, istilah mengcover lagu. Nah, itu kan konsumer kreatif. Dulu kan tidak ada toh. Ya, malah sekarang orang mengcover lagu itu mendapatkan satu nilai tambah atau satu penghasilan baru ya. Jadi sekali lagi kita ketemu yang disebut konsumer kreatif ya di sini yang tidak hanya menggunakan dan mengkonsumsi, tapi dia merubah konteks penggunaannya itu sendiri, tata cara penggunaan ya. Instagram itu korban loh, karena Instagram itu sebenarnya tidak desain untuk jualan, hanya orang Indonesia yang mengawali Instagram itu untuk jualan. Itu era konsumer kreatif ya. Ya nantilah kalau ada waktu nanti tak bahas khusus tentang itu ya. Ini dilewati dulu. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana pengembangan agar bagus siswa daerah? Ya, pendekatannya pentahelik ya, yang menarik ya, karena kita masuk di dunia perguruan tinggi, idealnya seperti itu. Kenapa? Untuk mengembangkan produk kreatif yang ada satu daerah, itu ada syarat di dalam ekonomi pembangunan itu namanya 3T. Yaitu apa? Teknologi, talent, dan toleransi. Ya. Sekali lagi, teknologi, talent, dan toleransi. Ya. Jadi, adanya kemampuan masyarakat mengakui keanekaragaman. Tidak mungkin dong kalau nggak toleran, kalau produk itu inovasi kreatifnya tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada toleransi. Misalnya, orang saling mudah mengejek dari aspek kreativitas satu dengan yang lain. Ya. Kemudian budaya daerah kita macam-macam malah saling diejeki kan jadi masalah pasti kan ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ya, beberapa hal-hal misalnya keagamaan itu mendorong produk ya di umat Islam sebentar lagi nanti kurban itu ada sate, ada gulai dan sebagainya itu adalah produk-produk dampak yang muncul dari kegiatan itu ya. Kalau di umat Kristen Katolik itu nanti ada kue Paskah sebagainya itu produk-produk yang kadang muncul atau lebih jauh di dalam upacara-upacara keagamaan atau upacara-upacara budaya yang akhirnya menghasilkan produk-produk yang suatu saat bisa diangkat ya. Jadi toleransi ya. Kebutuhan talenta yang mampu merespon tadi dan kebutuhan dari teknologi. Ini Mbak Agnes ya, hal yang baru yang mendorong di economic development yang nanti sampai ke desa. Sehingga di sini nanti pemerintah daerah, pelaku industri, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga harus kita petakan ketika kita mengembangkan satu produk unggulan di satu daerah ya, seperti ini ya. Nanti tinggal pengembangannya. Karena apa? Misalnya akhirnya pemerintah daerah mendorong untuk produk itu bisa lebih jauh diinikan ya. Saya lanjutkan. Ya ini saya lewati saja. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk untuk melakukan pemetaan awal di dalam pembangunan digital berbasis ekosistem? Yang pertama, kita melakukan riset atau kajian pada sektor yang tidak terorganisir secara baik yang mungkin itu bisa diangkat. Misalnya ambil contoh,
Di Banyumas itu ada produk namanya mendoan, ya. Kenapa sih mendoan tidak bisa dijual atau diproduksi lebih luas? Kalau sekarang sudah ya, apakah kemasannya, apa cara menjualnya, dan seterusnya. Kemudian ada produk-produk lain, ini perlu kita kaji, karena kenapa perlu kita kaji? Karena ini nanti akan membantu kita untuk memetakan kalau ini nanti berkembang kurang lebih yang berdampak pada apa saja. Oke. Kemudian yang kedua adalah fokus pada penelitian terapan atau fokus pada penelitian berbasis inovasi. Jadi kita melakukan riset yang tujuannya untuk melakukan satu hilirisasi, ya seperti itu. Misalnya ambil contoh, ini ada cerita menarik. Ketika pandemi itu sempat langka telur di Yogyakarta. Tapi lucunya produsen telur yang ada di Boyolali itu malah mengeluh ke saya, namanya Pak Joko, Pak Eka, ini telur itu di gudang sekian ton nggak bisa keluar karena nggak ada ininya. Ini kita ambil contoh ya, karena belum terorganisir dari distribusi telur ya. Kemudian yang berikutnya ya, saya melakukan pendampingan di Samiran, Jawa Tengah, desa wisata Samiran. Samiran itu antara Gunung Merapi dan Merbabu, di mana di situ wisatanya adalah wisata alam, dan salah satu pusat unggulannya adalah dia banyakkan petani sayur. Ya pasti dongkol kalau tak ceritakan. Dia cerita, itu loh Pak Eka, sayur saya itu udah diambil oleh pengepul, dibawa ke Solo, ya ke Solo, ke Surakarta, tempatnya tempatnya Pak Jokowi itu. Nah itu sampai sana itu telepon, Bu, maaf, bagaimana ya, ini tahu-tahu harga sayur turun, harusnya kan 1.500, ini satu tangkai hanya 500. Kebayang nggak apa sayurnya mau dikembalikan lagi ke Samiran, kan juga nggak mungkin kan seperti itu. Ya, ini contoh bagaimana tidak ada satu riset tentang misalnya pasar sayur itu siapa saja, bagaimana mengorganisir bisnis sayur secara baik ya. Kalau di Google terkenal ada pengembang aplikasi namanya Sayurbox. Kebetulan di partner saya ada yang membuat Oke Sayur, namanya Mbak Nindi, yang kemarin kepilih menjadi dikirim ke Google untuk mempelajari itu lebih jauh. Nah, akhirnya dari situ kita buat tahapan bahwa sayur itu nanti ada 4 produk. Yang pertama adalah wisata, bagaimana menanam sayur, mengenalkan sayur untuk anak-anak dan keluarga, karena ada homestay-nya, menikmati sayuran dari wilayah itu. Yang kedua, mengelola hasil sayur dijual dengan custom, misalnya di kota Solo, kota terdekat atau kota Jogja terdekat tuh ada kelompok ibu-ibu yang suka pada healthy, sesuatu makanan yang sehat, ada di kelompok senam, kelompok ini, kelompok keluarga, bagaimana agar bisa ketemu di internet market itu, sehingga yang dikirim nanti yang disebut ready to eat, siap untuk dimakan, ada sayuran yang siap diolah, ada sayuran yang masuk kepada industri, misalnya catering. Itu kita tata seperti itu, ya. Kita ambil contoh ya. Akhirnya supaya tidak seperti tadi hanya ke pengepul, dibawa ke bawah, nanti sampai bawah, kadang infonya seperti itu. Maaf ya, ini baru harganya turun, bagaimana mau dikembalikan saja atau tetap dijual, itu kan pilihan sulit ya, jaraknya jauh. Karena sayur pasti pasti mudah layu gitu. Oke, ini yang penting ya, dari terapan tuh hilirnya mana yang akan kita lakukan. Kemudian pendekatan pasti interdisipliner. Ya, tidak bisa satu disiplin di dalam pengembangan inovasi produk unggul pedesaan ya, karena ada sektor keuangan, sektor kreativitas, sektor yang berproduksi dan seterusnya. Kemudian mengembangkan protokol atau prosedur untuk sektor yang tidak terorganisir, jadi kita mulai melakukan penataan, akhirnya memetakan praktek sektor yang terorganisir ke sektor tak terorganisir. Maksudnya begini, jadi kita mendesain dulu yang sesuatu yang terorganisir, baru nanti kita lakukan satu pemetaan ke tak organisir, seperti itu. Nah ini nanti disiplin dicermin dalam perencanaan desain dan perencanaan inovasi ini menjadi penting ya untuk kita lakukan ya, misalnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, akhirnya nanti pemanfaatan teknologi informasi untuk di pedesaan itu secara garis besar itu ada 3. Yang pertama adalah government versi 1,
di mana yang kita lakukan melakukan inovasi proses internal. Kalau di dalam UKM adalah dari tidak terkomputerisasinya dari proses bisnis menjadi komputerisasi, ya. Sekarang udah menarik ya, kalau kita datang di warung ya, seperti yang punya spesial sambal itu sampai tahu, aneh Pak, satu sambal bawang itu kosnya kita 3.000. Kenapa Mas 3.000 sampai apa loh itu? Masnya itu karena garamnya sekian gram, bawangnya sekian, itu tak hitung Rp3.000. Itu kan semuanya harus terkomputasi, sebenarnya seperti itu. Ya, artinya apa? Teknologi digital itu nanti akan membantu untuk bisa membaca apa yang terjadi di dalam proses bisnisnya. Ya, suatu saat saya pernah ya melakukan pelatihan pendampingan di UKM dengan UGM, Universitas Gadjah Mada, ya, waktu itu didatangkan. Kemudian tak ceritakan bagaimana pasar tempe itu sangat besar, sehingga kalau ada digitalisasi dari produk tempe, nanti akhirnya marketnya tambah banyak, cuman kita harus paham proses. Tempe itu nanti dijual setengah matang atau udah matang, karena jangan sampai tempat lokasinya busuk ya, jangan sampai seperti itu. Itu kita sampai latih dari aspek industrinya. Tapi di sini yang menarik ada statement atau ada pernyataan dari peserta, Pak maaf ya Pak, kami pusing. Kalau nanti yang pesan banyak sekali terus bagaimana? Kenapa itu terjadi? Karena rata-rata ibu-ibu pembuat tempe tadi, nek dalam orang Jawa bilang ngawang, nggak pernah ditulis. Nggak pernah ditulis. Jadi concern pada data itu nggak ada. Ya. Coba kalau kita ke desa, kan jarang orang itu concern pada data. Concernnya mengawang ya. Jadi dia tak tanya, Bu, misalnya contoh, kalau Ibu keluar ada 200 bungkus tempe itu butuh berapa lembar daun kalau tempe daun. Berapa kedelai, itu ngawang. Ya kira-kira segini Pak, kira-kira segini gitu. Nah ini jangan sampai nanti ketika produk kita nanti luas bisa diterima market, kita tidak melakukan digitalisasi dari aspek produksinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mempertemukan dengan pasar, artinya mulai masuk ke platform online. Kemudian yang ketiga ini yang penting bahwa ke depan di desa itu harus menuju kepada smart, ya artinya smart itu bisa memahami dinamika-dinamika terhadap perubahan data. Misalnya ambil contoh ya, sekarang di era pandemi itu unggulan nomor 1 itu adalah orang itu nyari makan, ya maka take away ya, orang membeli makan itu masih paling tinggi. Nomor 2 itu adalah obat-obatan. Yang ketiga itu adalah baju rumahan dan anak-anak. Ya, ini dinamikanya terus menerus ya seperti itu. Gitu. Ini yang harus kita ambil contoh ya. Ini perubahan-perubahannya ya. Nah ini kan menarik ya. Gitu ya, Bu Rini, Bu Agnes ya. Sekarang kan pemerintah itu kebingungan terhadap pola data pandemi, sedangkan dia harus smart gitu loh, harus cepat gitu loh. Ini contoh ya. Contoh dia sebenarnya sudah mengalami menuju smart government. Yang di Sepora itu cepat respon pada data yang menunjukkan policy inovasi baru. Apakah bagaimana untuk mengenai kekurangan vaksin? Bagaimana mengurangi beberapa kegiatan yang lain. Baik, saya lanjutkan ya. Bagaimana ini contoh program-program solusi internet pedesaan ya yang pernah saya bantu di Bakti ya. Misalnya ini bidang pertanian ya. Pertama, petakanlah ketersediaan infrastruktur yang ada di pedesaan. Ya, untuk Indonesia ada 8.720 desa yang sudah ada 3G-nya. Ya, 3G itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Kemudian dilanjutkan, karena concern-nya bidang pertanian, maka ada satu studi banding ya, di mana aplikasi Kisan Sufida yang berasal dari India itu meningkatkan ketika digunakan untuk membantu bercocok tanam, meningkatkan di 2015 sampai 2016 itu naik 8,65% produksi. Mimosa Teknologi, yaitu Vietnam, itu menaikkan 2,26% produktivitas. Kemudian India meningkatkan 3%, kemudian yang ini
aplikasi Aptalobi itu sekitar kalau dihitungkan dolar itu $6 nilai daripada keuangan yang naik. Ya, ini contoh. Artinya digitalisasi itu di beberapa negara lain meningkatkan produktivitas. Maka yang dilakukan adalah memetakan, ya, apa kebutuhan inovasi teknologi yang ada di situ, ya seperti ini. Apakah butuh penyuluhan? Apakah perlu perkiraan cuaca? Apakah petani selama ini punya kelemahan di akses pasar? Apakah petani selama ini ada problem di logistik? Apakah selama ini petani tidak memahami perubahan harga? Apakah selama ini petani atau nelayan tidak ada panggilan darurat dan forum petani untuk berdiskusi? Ini ambil contoh kebutuhan-kebutuhan dari aspek informasi ya, seperti itu. Ya, akhirnya pemerintah memutuskan adalah membantu sekitar berapa wilayah ya? 500 seingat saya tuh. 500 wilayah ya untuk diberikan bantuan internet ya dan aplikasi yang ada. Harapannya kalau tumbuh 3,2% nanti pemerintah dapat benefit dengan mengeluarkan dana 200 miliar akhirnya mendapatkan benefitnya 7,83 kali. Nah, ini yang disebut prediksi dampak ketika kita melakukan inovasi di pedesaan. Ya. Apakah benar nanti ini penting untuk menjadi fokus kita ya. Soalnya mungkin Bu Rini kalau tahu Bapeda itu kalau ditanya apakah Bapak program digitalisasi itu pernah ada proyeksi dampaknya kan nggak pernah dijawab Mbak itu. Nggak pernah dijawab itu. Padahal ini udah nggak eranya ya harus bisa jawab. Dampaknya apa, berapa persen kemiskinan turun, berapa ini kan itu penting gitu ya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana strategi untuk menuju ke sana? Pendekatan yang saya lakukan itu menggunakan penggunaan broadband untuk pemberdayaan ekosistem. Broadband itu artinya internet kecepatan tinggi. Sehingga ketika kita ada di wilayah desa, itu ada 4 yang kita petakan. Yang pertama, apakah infrastruktur tadi internet atau teknologi informasi itu sudah sampai desa? Satu itu. Yang kedua adalah apakah berapa persen warga desa yang sudah menggunakan smartphone ya atau punya laptop. Ini penting ya. Ini yang perlu kita lakukan. Ya. Karena tidak mungkin kita melakukan digitalisasi kalau desa tersebut tidak ada internetnya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa layanan internetnya memadai. Ya, minimal 3G tadi ya, atau minimal kecepatannya 1 megabit per second ya. Yang kedua, cakupannya katakanlah menjangkau 50 sampai 60% warga sudah menjangkau layanan internet. Yang ketiga, ini yang penting, ketika kita ketemu nanti desa wisata, berarti yang kita carikan adalah aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan desa wisata. Misalnya aplikasi untuk mengolah gambar, aplikasi untuk mengolah video, aplikasi untuk pemesanan homestay kayak Indo Homestay, Airbnb, Traveloka, dan seterusnya yang dilakukan di situ, aplikasi-aplikasi itu. Kemudian adalah pengguna, siapa yang menggunakan teknologi informasi tadi untuk warga tadi dengan dilakukan pelatihan pendampingan di situ ya, seperti itu. Jadi program itu secara utuh itu seperti ini. Sehingga kita lihat tadi ada jaringannya, ada layanannya, ada aplikasinya, dan ada pengguna yang punya literasi yang cukup. Ya. Kemudian berikutnya metode pengembangan berbasis komunitas, ya itu yang nanti awal dilakukan adalah seperti ini ya di dalam community based broadband planning adoption development cycle ya. Yang pertama adalah kita melakukan komunikasi based planning dan deployment ini hubungannya pada aspek awal dari penerapan digitalisasi ya. Seperti ini, yang pertama memastikan infrastruktur dan layanan ada. Yang kedua adalah mengajak warga untuk memetakan outcome. Ya,
apakah nanti bisa membangun lapangan kerja baru, apakah nanti meningkatkan ekonomi. Kemudian memetakan kembali kepada komunitasnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memetakan kebutuhan untuk asesmen, ya seperti itu untuk broadband plan-nya. Baik, saya lanjutkan. Ya, sehingga di dalam kegiatan-kegiatan pengembangan di daerah nanti itu ada dua yang kita ukur, kita kita tuju. Service performance artinya bagaimana pemanfaatan utilitas suatu sangat baik agrarian performance, yaitu kemampuan warga mendapatkan satu nilai tambah baru dengan adanya internet. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini polanya ya. Program pemberdayaan untuk inovasi digital ya. Ada namanya pemilihan lokasi, pemetaan sumber daya, pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan monitoring dan evaluasi. Ya. Ya, target ekosistem di dalam pengembangan wilayah pedesaan itu bisa goal-nya tadi bisa untuk UMKM, targetnya bisa untuk peningkatan lapangan kerja, perdagangan, sosial, dan pendidikan. Ya. Ini saya lewati saja untuk apa itu desa wisata, desa budaya. Ya. Nah, kemudian inovasi apa yang bisa didukung untuk program itu kata desa wisata? Pertama adanya inovasi teknologi. Ya, bagaimana mengadopsi teknologi untuk mendukung daripada program di desa itu. Ya, jadi internetnya masuk atau broadband-nya masuk, perangkat pendukungnya memenuhi. Kemudian yang kedua, business innovation. Bagaimana membuat model bisnis kemitraan dan digitalisasi proses bisnis dari aspek desa wisata tadi. Kalau desa wisata, kalau UKM-UKM. Kemudian usability innovation, adopsi penggunaan melalui pelatihan pendampingan dan pemahaman proses inovasi layanan dengan lingkungan digital baru. Ya, apa bedanya penggunaan yang sebelum digital dan bagaimana proses bisnis itu mereka bisa lalui. Ya. Nah, framework-nya seperti ini. Ya. Bagaimana solusi broadband ini sesuai dengan solusi bisnis yang situ, sehingga kita bisa memetakan persoalannya apakah ada masalah di people, pengelola, apakah ada di organisasinya atau di pilihan teknologi. Nah, tujuannya yang pertama adalah inovasi tersebut meningkatkan keunggulan kompetitif. Ya, jadi tujuan yang solusi ini pertama keunggulan kompetitif. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan yang baik. Ya, misalnya ada yang mau pesan untuk melakukan kunjungan, itu bisa diputuskan jauh lebih cepat. Pengembangan model usaha baru yang ada di desa tersebut, peningkatan hubungan pelaku usaha masyarakat dan pasar, keunggulan operasional, kelangsungan usaha dan transformasi di masyarakat. Ya baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh cara memetakannya yang cukup lebih lengkap ya, infrastruktur, layanan, kebutuhan aplikasi, dan peningkatan kapasitas ya. Jadi ini teknologinya, ini peningkatan kapasitas. Nah, untuk bisa menggerakkan warga, pendekatan yang dilakukan di dalam pengembangan ini menuju ke desa digital tadi itu dengan partisipasi dengan menggerakkan warga. Yang pertama, partisipatori dari aspek teknologinya untuk memahami literasi teknologi apa yang akan kita terapkan di sana. Ya. Maaf, sebentar ini ada baterainya mau habis. Ya. Yang kedua, partisipasi dalam layanan. Ya. Yang berikutnya adalah partisipasi dalam kemitraan. Yang terakhir, partisipasi di dalam pemanfaatan. Ya. Nah, ini kenapa penting saya tunjukkan ya, mungkin contohnya.
Itu benar. Ya, ya ini gambar ini ya. Ini contoh ya, saya dengan tim ketemu warga desa untuk menceritakan, untuk mendukung digitalisasi ini diperlukan titik-titik internet ABCDE ini. Nah ini kita ambil contoh untuk memastikan bahwa mereka memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana meletakkan fasilitas teknologi. Nah ini contoh partisipatori yang dilakukan ya. Contohnya ya. Kemudian yang berikutnya, saya memetakan SDM warga, ya ini saya lakukan di Tasikmalaya, di mana anak-anak muda desa ini akhirnya kita latih untuk mampu mengelola inovasi yang ada di desa itu mandiri. Ya. Ini adik-adik SMK di sana, ya mampu mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah mampu maintenance. Ya, alhamdulillah waktu tahun 2000 berapa ya ini? 15 apa ya atau 16 ya, itu Menteri Desa sama Menteri Kominfo menjadikan di tempat jadi percontohan ya. Ini kita ambil contoh. Nah, apa yang menarik dari sini? Kenapa ini penting? Ya, tadi saya sebutkan tentang unggulan. Dalam hal data, desa ini namanya desa kawasan Pancamandala ya di Tasik Selatan. Itu diantaranya terkenal adalah, maaf saya ada yang lupa, ini manggis ya, penghasil manggis. Nah sebelum ada digitalisasi, mereka itu tidak pernah tahu berapa sih penghasilan produksi manggis daerah situ. Akhirnya dilakukan pendataan ya oleh adik-adik ini ya. Ini ada aplikasi pendataannya di gambar ini ya. Di mana dari pendataan ini diantaranya datanya misalnya contohnya rumah Pak Endang misalnya. Pak Endang itu punya 5 pohon manggis. Yang 2 masih muda, yang 3 udah panen. Misalnya sekali panen nanti 5 misalnya 1 kuintal, misalnya seperti itu. Akhirnya data ini mengumpulkan semua yang punya manggis, akhirnya terdata, oh ternyata penghasilannya sampai sekian ton daripada desa tersebut untuk manggis. Karena cukup besar, akhirnya diuploadlah atau diinformasikanlah produk ini melalui internet. Ya, alhamdulillah ada eksportir datang untuk membeli manggis tadi untuk dikirim ke luar negeri, juga kelompok Carrefour waktu itu untuk mengisi suaranya dia dari produk manggis. Ya, kita ambil contoh seperti itu ya. Contoh-contoh apa? Aktivitas yang dilakukan dari aspek pemetaan tadi ya. Tadi itu ya yang Mbak Agnes sampaikan, one spirit, one product, diantaranya adalah produk manggis ya. Ya, saya lanjutkan ya untuk contoh-contoh lain. Ya. Ya. Nah, ini contoh lain ya. Ini adalah contoh ya bagaimana ketua-ketua RW saya kumpulkan ya, di mana untuk partisipatori warga itu untuk memastikan bagaimana internet bisa melayani ke rumah-rumah, juga untuk publik. Ini adik-adik ini adalah mereka yang menggunakan WiFi untuk daring ya. Kita ambil contoh ya, kegiatan-kegiatan partisipatorinya. Nah, ini kegiatan saya di mana saya memandu ibu-ibu ini, rata-rata pelaku UKM, mengenai bagaimana digitalisasi UKM untuk produk-produk yang mereka miliki. Ya. Nah, kayak tadi ya saya lanjutkan, kenapa pemetaan infrastruktur itu penting. Karena kalau kita lihat di pedesaan dengan rural view seperti ini, kita nanti akan memahami mengenai teknologi apa infrastruktur yang bisa masuk ke sana ya, sehingga bisa melayani desa tersebut ya.
Ya, misalnya ada teknologi yang mampu untuk melakukan non-line outside ya, untuk jarak jauh daripada penggunaan radio internet untuk itu. Ya. Ini misalnya ini alasan teknisnya ya. Ini konfigurasinya untuk sampai desa ya. Ini contohnya ya, ini kemudian adalah anak-anak di desa yang saya latih kemampuan teknisnya akhirnya bisa menginstalasi sendiri. Jadi ada satu kemandirian yang dimunculkan di sana. Nah, ini saya berikan beberapa case study desa wisata Penting Sari ya, bagaimana digitalisasi diawali di sana ya. Nah, ini adalah beberapa tim yang melakukan instalasi internet untuk rumah-rumah wisata yang ada di sana. Ini jaringan internetnya untuk warga di sana. Nah, kemudian ada beberapa pelatihan pendampingan yang dilakukan di situ. Ya. Ya, ini yang contohnya tadi. Baik ya, ini pengalaman di mana? Di Pati, di Jawa Tengah ya. Kita berikan internet juga dilakukan pelatihan pendampingan untuk petani kopi yang ada di sana. Ya, ini contohnya. Ya. Kemudian juga dimanfaatkan teknologi tadi untuk puskesmas ya. Ini untuk data medik yang ada di desa yang membantu di puskesmas gitu ya. Kemudian juga dilakukan beberapa pelatihan dan pendampingan. Nah, pelatihan dan pendampingan ini ya, penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas UKM atau kelompok yang ada di desa tersebut ya. Ini tujuan pelatihannya, ini urutan output pelatihan pendampingan ya, termasuk pengenalan digital marketing dan seterusnya. Ya. Kemudian kita memonitor daripada hasil pelatihan pendampingan, mulai kepemilikan media, peningkatan aktivitas pengguna, sampai kepada nanti cara mereka berjualan dan seterusnya, ya, monitornya. Nah, kemudian kita membuat di dalam pengembangan inovasi di pedesaan itu ada monitoring terpadu, ya, melibatkan tadi pentaheliknya, ada desanya, ada kampusnya, ya ini saya lupa nggak ngetik kampus, ekosistem dan pelatih pendamping yang ada di situ. Jadi kalau posisi nanti rekan-rekan di pelatih pendamping ini masukkan di dalam monitoring ini, ya. Ini contohnya ya dampaknya. Aduh, ini pernah tak bawakan dulu di acaranya Bu Agnes ya. Contoh ya perubahannya, Hamzah Batik dulu 10 produk, sekarang mampu upload 20 produk per hari. Penjualannya meningkat ya. Karena Sejahtera dulu 3 produk, 10 produk. Di sini yang disebut dengan produktivitas digital. Jadi mereka lebih produktif digital yang bermanfaat. Akhirnya Kenes ini yang tadinya produknya hanya nasional sudah mampu untuk menembus Singapura, Hong Kong, dan seterusnya. Kelompok difabel, dulu 20 produk menjadi 60 produk, sehingga mereka mampu membentuk kelompok-kelompok baru untuk bisa saling tukar-menukar produk mereka, dan seterusnya. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah rekaman daripada hasil-hasil positif dari digitalisasi yang ada di dalam satu wilayah dengan berbagai objek ya, ada pengrajin, ada difabel, ada UKM, ya, dan seterusnya. Yang saya lanjutkan, ini contoh inovasi yang saya lakukan dengan tim, di mana yang produk susu itu kita buatkan aplikasi untuk produksi di UKM. Jadi kalau menunya berapa belanja susu cair, berapa belanja susu bubuk, bagaimana penjualan, bagaimana upah, dan seterusnya. Ini kita ambil contoh, ketika diklik upah itu muncul, ya, ibu anak itu 8 liter, gajinya sekian, dan seterusnya. Ya. Jadi ini menunjukkan ketika dilakukan digitalisasi, ini tadi lokasinya yang ini ya. Sebentar. Jadi ini lokasinya yang ini, ya, ini yang ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kita buatkan aplikasi untuk membantu proses produksi mereka, bentuknya semacam ini ya. Kenapa ini penting? Karena akuntabilitas pada
keuangan UKM itu penting supaya mereka bisa memonitor. Jadi sebelumnya bosnya UKM itu begini, aku kok harus ngaji buana 2 juta itu asalnya di mana? Akhirnya sering urun-urunan suka ribut. Makanya kita buatkan digital supaya mereka terkontrol di dalam pengeluaran dana untuk upah. Kenapa ini penting? Karena penjualan di internetnya naik dari susu kambing, sehingga produksinya itu naik. Kalau nggak salah ini naik sampai 40 ton liter ya. Sehingga kalau kita lihat ini akhirnya mampu memberikan mitra atau lapangan pekerja baru bagi ibu-ibu sekitarnya. Ini ada 80 ibu-ibu. Maka kalau saya pas presentasi ini itu satu yang tidak bisa disangkal bahwa digitalisasi itu sangat membantu pada UKM. Seperti itu. Nah ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas dari inovasi market ya, untuk pengrajin dompet kulit untuk milenial itu naik 240 juta. Ini pelatihan untuk desa wisatanya. Saya pernah nyampaikan dengan Bu Agnes juga Bu Rini. Bapak ini sudah sepuh, ini pengelola desa wisata Keringan, Bantul, di mana desa wisatanya desa wisata jamu. Hampir 80-100 kepala keluarga itu membuat jamu. Nah, karena online, itu akhirnya dia menawarkan wisata jamu sampai ke Eropa. Sebelum pandemi itu kedatangan sampai 3 bis ke desa situ nginep, karena yang dia jual satu tema menarik yaitu jamu untuk melangsingkan tubuh terapi 3 hari gitu. Jadi mereka pada nginep di Keringan itu karena diperkenalkan secara digital yang sebelumnya kita lakukan pelatihan pendampingan memanfaatkan digital untuk memarketingkan desa wisata. Ini yang Bapak ini ya. Ya, kemudian nih Mbak Pia ya. Mbak Pia ini juga kita lakukan pelatihan pendampingan untuk yang unik di Ngampilan tuh Mbak Pia, kemudian kita angkat ya. Batik dan seterusnya. Ini yang menarik termasuk saudara kita yang difabel ya. Ini produksinya adalah sarung tangan. Ini omsetnya besar sampai 700 sampai 1,2 miliar sebulan ya. Ini contohnya seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah hasil-hasil daripada pelatihannya dan pendampingan untuk di pedesaan ya. Ini contoh batik Bu Yumar Wuragil, batik Toktil. Bu Yumar ini dulu super core-nya adalah Pak Amri Yahya ya. Pak Amri Yahya itu pelukis batik asal Jogja yang terkenal. Bu Yumar ini dulu cantriknya atau pembantunya satu-satunya ya. Dia waktu itu punya kemampuan batik seperti Pak Amri Yahya tapi nggak berani menjual. Kebetulan keluarganya tidak mampu, akhirnya kita antar ke keluarga Pak Amri, almarhum Amri Yahya, kemudian malah tangisan di sana, menangis kenapa kok batiknya kayak batiknya Bapak, kemudian minta izin untuk hasil karya itu boleh dijual. Alhamdulillah karena diangkat di internet, batik ini laku 100 juta, karena orang mengenalinya kok kayak batik punyanya Amri Yahya. Jadi Bu Yumar posisinya adalah profesional kreatif, kemudian Pak Amri Yahyanya adalah core kreatifnya. Ya, kemudian ini kerajinan batik bambu ya. Bambu itu sendiri sekarang sudah mulai ekspor lagi, ini di desa Bregan Sleman ya. Sleman. Nah, ini juga menarik, selama pandemi ibu-ibu ini juga jualan pepes ikan hanya menjangkau 2 kecamatan ya. Jadi di samping jualan tirai bambu, dia juga jualan produk desa dia dari kolam yaitu pepes ikan. Ya, kemudian ini kuliner ya, makanan-makanan kecil gitu, dapur Simbokku yang akhirnya terangkat. Kemudian ini yang kuliner teteh tadi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini juga jualan pisaunya tadi, kuliner teteh. Ya, kemudian ini sekali lagi batik Ayu Arimbi, ini adalah batik yang bahannya dari bambu yang dicelupkan, batik natural lah nyebutnya seperti itu ya, dan lain-lain.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi siang hari ini, ya. Mungkin nanti bisa diperkaya dari 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 diskusi ya, untuk tambahan ya, kenapa bakpia ini penting diangkat, saya cerita menarik. Jadi, internet itu ada nakalnya sebenarnya. Nakalnya di mana? Jadi waktu itu kita dan tim itu membombardir informasi yang ada di wilayah Gorontalo bahwa bakpia yang enak di Jogja yang terkenal itu namanya bakpia Pia Deva. Tahu ya Bu Rini, Mbak Agnes ya, yang bakpianya dari Minomartani yang bakpianya kering itu loh, Pia, tahu ya. Pia Deva. Itu kita bombardir informasi. Kalau ke Jogja yang terkenal tuh Pia Deva. Bener. Akhirnya ada wisatawan dari Gorontalo itu ke Jogja, tanya ke bakpia Patok, tetap tanyanya Pia Deva. Nah ini contoh ya kekuatan daripada informasi ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang tadi salah, saya punya pengalaman menarik mendampingi KKN MMTC di di Serumbung. Serumbung itu kebun salaknya utara Magelang, utara Sleman, Magelang itu semuanya nanam salak. Dia protes. Pak Eka, kenapa kami produk salaknya Pondok kan sama dengan Sleman, tapi dekat ke Borobudur dekat saya, tapi kalau mereka orang Semarang nyari salak tetap ke Jogja, kenapa? Akhirnya kita cari di Google, ternyata nggak ada satupun informasi bahwa Serumbung itu menghasil salak. Akhirnya inovasi yang saya lakukan kepada desa tersebut adalah inovasi untuk mulai tadi melakukan digitasi informasi tentang salak tadi dan digitalisasi pada layanan salak. Ya, alhamdulillah sekarang salak Serumbung itu mulai dikenal di internet sehingga orang kalau ke Borobudur nggak perlu jauh-jauh ke Jogja ya karena lebih dekat ke sana. Dan hasilnya untuk inovasi desa geplak salaknya bisa dikenal sampai ke Maluku, akhirnya bisa dikirim sampai ke Maluku. Nah, kemudian untuk yang batik ini yang menarik ya, yang batik ini, yang ibu-ibu yang batik ini, ya batik ini. Nah, batik ini juga mengakui sekarang beberapa kampus misalnya Universitas Sriwijaya yang ada di Palembang itu suka pesan batik kepada grupnya Bu Yumar maupun batik Senok namanya. Tak tanya semenjak ada internet. Loh, kok pesannya jauh-jauh? Iya Pak, semenjak mereka beli, itu sering komunikasi. Kemudian dari komunikasi itu mereka suka menjadi sedulur, menjadi saudara. Ini menarik, ternyata rata-rata customer modern itu lebih suka tidak dianggap hanya konsumen, tapi saudara. Kalau saudara akhirnya mereka terbuka, kami besok mau ada acara wisudaan, kami ada acara di Sriwijaya misalnya syukuran apa, atau seragam. Baiknya batiknya kayak apa, kalau batik gini bisa enggak? Akhirnya pelaku batik itu menjadi satu knowledge creator atau pembuat pengetahuan tentang batik kepada customer-nya. Nah ini fungsi utamanya jadi berubah, jadi tidak sekedar membuat foto yang baik, tapi melakukan juga konsultatif terhadap batik, akhirnya produk batiknya bisa dipesan kembali. Pas saya ke sana ada pesanan baru sampai 200 batik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.